warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Belajar. Saya Siti Zakia dari SMK Negeri 2 Tebing Tinggi. Saya merupakan peserta dari program Guru Belajar seri AKM angkatan kedua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pengimbasan kepada Bapak Ibu semua tentang apa itu program Guru Belajar seri AKM. Agar lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Apa sih program Guru Belajar seri AKM? Yuk mari kita lihat dengan seksama. Untuk masuk ke dalam situs, kita hanya buka browser, kemudian ketikkan gurubelajar.simpkb.id. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu guru hanya diminta untuk memasukkan nomor UKG, yaitu seperti ini misalnya. Kemudian kata sandinya ini harus diingat ya Bapak Ibu ya, dari saat kita melaksanakan UKG terdahulu. Kemudian diklik masuk. Nah, kalau dia minta berulang, maka Bapak Ibu diulangi saja, masukkan lagi nomor UKG-nya di sini dan password-nya. Kemudian masuk. Tampilan awal akan muncul e-learning Guru Belajar. Di sini Bapak Ibu bisa memilih seri pembelajaran apa yang ingin diikuti. Nah, kita lihat di sini contoh yang ada di dalam tampilan desktopnya adalah seperti ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini nama saya. Kemudian ada seri ingin bertanya. Jadi sudah lengkap ya Bapak Ibu ya. Jadi jika ada pertanyaan di sini tinggal diklik. Ada 3 jenis seri pembelajaran. Daftar seri yang dapat diikuti. Jadi ada yang muncul adalah masa pandemi COVID, pendidikan keterampilan hidup, dan asesmen kompetensi minimum. Sedangkan yang ini belum muncul, sini ada tulisannya segera hadir. Nah, untuk AKM sendiri, seri AKM asesmen kompetensi minimum, Bapak Ibu bisa mengklik selengkapnya di sini. Tampilannya akan seperti ini. Jadi jika Bapak Ibu memilih seri asesmen kompetensi minimum, ada menu bergabung dengan grup Telegram resmi Guru Belajar. Bapak Ibu bisa langsung klik bergabung di sini dan terhubung ke Telegram resmi Guru Belajar. Di dalam grup ini Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan para guru se-Indonesia yang juga tergabung dalam program Guru Belajar. Bapak Ibu bisa sharing, diskusi dan bertanya jika memiliki kendala atau masalah terkait bagaimana mengerjakan seri asesmen kompetensi minimum ataupun seri yang lain. Untuk sertifikat kegiatan, setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan semua kegiatan atau aktivitas di sini, BIMTEK maupun Diklat, Bapak Ibu bisa mengcek sertifikat dan mengunggahnya sendiri. Seperti ini. Jadi ini contoh BIMTEK Guru Belajar yang sudah saya ikuti. Saya bisa unduh di sini dan akan muncul sertifikatnya. Lalu, di saya muncul pengimbasan, kegiatan yang harus Anda selesaikan pengimbasan. Nah, ini adalah bagian dari salah satu pengimbasan yang saya lakukan karena telah melaksanakan kegiatan pelatihan seri AKM di Guru Belajar ini. Jadi, di sini waktunya adalah sampai tanggal 27 ya, Bapak Ibu. Lalu, setelah diselesaikan video ini akan diunggah ke YouTube. Kemudian linknya atau tautannya di copy ke sini, disalin ke sini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk melihat kegiatan apa yang telah diikuti, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Saya pernah mengikuti kegiatan AKM ini untuk tahap 1 di angkatan 1, namun tidak tuntas berhubung tidak terlalu banyak waktu untuk mengikuti. Akhirnya saya hanya melaksanakan sebanyak 4%, kemudian gagal. Namun, masih bisa mengikuti di seri yang berikutnya, yaitu angkatan kedua. Nah, saat ini, angkatan yang muncul adalah sepertinya angkatan 4 dan 5.
ya. Di sini tidak muncul lagi tampilannya karena saya sudah mengikuti, jadi tidak muncul di angkatan berikutnya. Di angkatan 2, ini saya coba klik tautannya. Ini kita mau melihat ke dalam bagian seri AKM ini, apa saja yang sudah saya selesaikan, dan mungkin nanti Bapak Ibu ingin mengikuti untuk tahap berikutnya. Nah, di sini apa? Peserta yang dinyatakan tidak lulus BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum jika berada dalam kondisi seperti ini. Tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang telah ditentukan, pencapaian masih di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen pasca program. Namun, peserta tersebut masih dapat mengulang BIMTEK Guru Belajar seri AKM pada angkatan berikutnya dengan memilih jadwal kembali. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Memang program ini dibuat untuk kita para guru yang ingin mengembangkan kompetensi kita sebagai guru, yaitu pengembangan diri. Walaupun di masa pandemi tetap bisa belajar dan di sini mendapatkan bonus sertifikat yang kalau Bapak Ibu mau gunakan untuk angka kredit ini bisa digunakan. Tapi ada syarat di sini, Bapak Ibu harus luangkan waktu ya untuk bisa mengerjakan BIMTEK ini, dan ada beberapa soal kuisnya nanti. Kemudian kalau pencapaian kuis atau di post testnya ini di bawah 70%, maka Bapak Ibu harus mengulang kembali post testnya dan diberikan 3 kali kesempatan mengerjakannya. Jadi setelah 3 kali kalau tidak lulus juga, maka Bapak Ibu dianggap tidak tuntas. Oke, saya paham. Lalu, nah, ini akan muncul tampilan seperti ini, ya. Asesmen kompetensi minimumnya terlihat banyak sekali angkatan yang bisa diikuti. Ini tidak hanya untuk guru SMA SMK ya Bapak Ibu ya. Ini bisa untuk guru SD. Ada beberapa tingkatan. Tadi saya sampaikan sampai tingkatan 5 untuk yang SMA SMK. Ternyata di sini sudah tersedia sampai tingkat 10, 11 Bapak Ibu. Ini yang sudah saya ikuti angkatan 2. Nah, kalau mau mengikuti angkatan yang sekarang, ini kita coba klik yang angkatan 5 ya Bapak Ibu ya. Kita coba lihat lebih lanjut. Not enrolled, artinya belum terdaftar. Jadi kalau mau terdaftar, harus mendaftar dulu di awal. Saya berhubung sudah ikut, saya tidak mendaftar lagi. BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA angkatan 5. Selamat datang, ini silahkan dibaca sendiri. Ini ya, kita akan mendapatkan 32 JP nanti sertifikatnya. Nah, apa saja yang ada di sini? You don't currently have access to this content. Tidak bisa saya akses karena saya tidak terdaftar di asesmen yang seri ini, seri kelima. Tidak terdaftar. Jadi kalau saya klik di sini, saya juga tidak bisa lihat. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa lihat di sini apa saja sih kontennya. Ini Bapak Ibu ya. Ini coba kita lihat. Ada latar belakang dan kebijakan asesmen nasional, pentingnya asesmen nasional, refleksi orientasi. Jadi sebelum mengikuti ini, saya memang tidak terlalu paham mengenai asesmen ini, asesmen nasional. Ketika saya mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini, saya mendapatkan informasi dan pengetahuan yang sangat banyak terkait asesmen nasional, apa sih bedanya dengan ujian nasional. Dan ternyata wawasan saya terbuka setelah mengikuti kegiatan ini. Jadi di sini ada apa pentingnya asesmen nasional, kita bisa baca sendiri informasinya. Ada refleksi orientasi, jadi tidak hanya mendapatkan pengetahuan Bapak Ibu setelah kita membaca. Jadi kita dibutuhkan literasi di sini ya, tidak bisa langsung di skip saja untuk mengerjakannya, silakan dibaca perlahan-lahan. Kemudian ada refleksi orientasi, artinya di situ kita menuangkan pokok pikiran kita terkait apa yang sudah kita pelajari di dalam topik ini. Kemudian di pengantar program, ini selanjutnya setelah yang di awal tadi, maka ada muncul di sini selamat datang, kemudian ada pra-assessment. Di sini asesmen pra program BIMTEK-nya, Bapak Ibu nanti diberikan soal ya.
untuk dikerjakan, tapi di sini tidak masalah berapapun nilai Bapak Ibu, karena di sini adalah asesmen pra. Ini untuk melihat nanti perkembangan yang Bapak Ibu tunjukkan sebelum dan setelah mengikuti BIMTEK maupun diklat dari program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Lalu di sini asesmen pra program BIMTEK ya, seri AKM. Nanti di sini muncul soalnya. Ada konsep asesmen nasional. Nah, masuk ke konten, kita akan diberikan pengantar, kemudian tujuan dan manfaat asesmen nasional, evaluasi ujian nasional, membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, apa sih bedanya, kemudian kenapa harus dilakukan asesmen nasional, apakah lebih baik daripada ujian nasional, dan ternyata sangat berbeda dengan ujian nasional. Nanti Bapak Ibu bisa pahami sendiri melalui kegiatan ini. Lalu ada kuisnya, kuis konsep asesmen nasional. Di sini bentuk kuisnya tidak hanya bentuk pilihan berganda, Bapak Ibu menuangkan pendapat Bapak Ibu terkait yang sudah dipelajari. Artinya harus di-share ide Bapak Ibu dari materi yang sudah dipelajari, topik yang sudah dipelajari. Lalu ada teknis pelaksanaan asesmen nasional. Di sini lesson kontennya ada petunjuk dan teknis. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tahu nanti bagaimana cara melaksanakan asesmen nasional, di sini ada petunjuk dan teknis pelaksanaannya yang mungkin akan dibutuhkan ketika kita mau melaksanakan asesmen nasional di sekolah. Jadi kriteria pesertanya bagaimana? Apakah peserta asesmen nasional ini sama dengan ujian nasional untuk seluruh siswa? Dan ternyata setelah saya baca hanya sampel. Dan ini dilaksanakan bukan di akhir pembelajaran, artinya di kelas 12 tapi di kelas 11. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa pahami lebih dalam ketika Bapak Ibu mengerjakan BIMTEK maupun diklatnya. Merumuskan bukti, kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional, perayaan belajar ini dapat badge ya Bapak Ibu ya. Setiap topik yang sudah diselesaikan Bapak Ibu akan mendapatkan badges, artinya atau seperti award begitu. Jadi seperti pin penghargaan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan satu topik mendapatkan badge, menyelesaikan 2 topik lagi dapat badge lagi, jadi akan terkumpul nanti sampai di akhir. Lalu ada asesmen literasi membaca. Ini isinya konsep literasi membaca. Jadi memang sangat dibutuhkan ya Bapak Ibu ya, karena memang tingkat bisa kita masih sangat rendah di dunia. Jadi soal di asesmen nasional ini lebih kepada literasi untuk literasi dan di sini numerik ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada numerasi. Nih, numerasi. Seri minimum numerasi. Kalau tadi literasi, jadi yang memang difokuskan dalam AKM ini adalah asesmen nasional adalah literasi dan numerasi, Bapak Ibu. Nah, ada perayaan pembelajar lagi, refleksi topik, kemudian tindak lanjutnya. Mengidentifikasi. Ini memang lumayan banyak Bapak Ibu, tapi jangan khawatir, pasti Bapak Ibu bisa mengatur waktu sendiri secara mandiri untuk mengerjakan semua soal-soalnya. Sini ada kuis tindak lanjut, laporan, perayaan lagi, dan terakhir Bapak Ibu, kita masuk ke sini, mencapai yang terakhir adalah asesmen pasca program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, di asesmen pasca program ini, soalnya sama seperti di asesmen pra yang Bapak Ibu kerjakan di awal tadi. Tapi di sini soalnya diacak. Ini hanya untuk melihat sejauh mana keberhasilan kita setelah mengikuti BIMTEK dan diklatnya Bapak Ibu. Jadi kalau di sini nilainya harus 70% minimal. Jadi Bapak Ibu tidak boleh nilainya, kalaupun di bawah 70% ada 3 kali kesempatan. Namun Bapak Ibu harus usahakan setelah 3 kali harus berhasil di atas atau minimal 70% lah. Gitu Bapak Ibu. Baru dinyatakan lulus dan bisa nanti mengunggah sertifikatnya sesuai dengan waktu yang diberikan. Baik, demikian Bapak Ibu pembahasan saya terkait BIMTEK dan diklat Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA. Ini saya buka tadi di angkatan 5. Thank you for watching. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu semua yang masih belum mengikuti program ini, silakan bergabung di program ini dan pilih angkatan berapa yang menurut Bapak Ibu bisa diikuti hingga tuntas. Nah, itu tadi penjelasan mengenai program Guru Belajar seri AKM. Semoga bermanfaat dan menambah semangat bagi Bapak Ibu semua yang belum mengikuti program ini.
Salam guru belajar, tetap semangat di masa pandemi COVID-19. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.